Ya selain ekonomi dan popularitas ya, menurut di opini itu kan juga aktivitas berlatih mengorganisasi ide kecil untuk kemudian kita menjadi terlatih mengorganisasi ide dalam skala yang lebih besar. Kalau secara spesifik nih, Pak Bagong, buat dosen ya, apa sih pentingnya menulis di media massa maksud saya? Karena selama ini dosen kan juga punya kewajiban menulis, tapi di karya tulis ilmiah di jurnal-jurnal gitu ya. Sementara di media massa relatif masih sangat kurang, karena kalau untuk kepangkatan juga nggak terlalu pengaruh gitu kan, akumnya juga sangat kecil gitu. Nah, kira-kira apa nilai strategisnya buat dosen menulis di media massa, Pak Bagong? Ya selain ekonomi dan popularitas ya, menurut di opini itu kan juga aktivitas berlatih mengorganisasi ide kecil untuk kemudian kita menjadi terlatih mengorganisasi ide dalam skala yang lebih besar. Tidak bisa membayangkan orang bisa menulis jurnal tapi tidak bisa menulis opini, itu tidak mungkin. Opini itu kan hanya bagian dari subbab sebuah artikel jurnal. Bisa menulis jurnal, pasti bisa menulis opini. Kesalahannya, seringkali orang menulis opini, gagasannya ada 10, ingin ditumpahkan semua dalam tulisan 2 halaman, kan tidak mungkin. Jadi kalau gagasan 10, ya dia berarti 10 artikel opini. Harus dihemat, betul. Jadi tidak bisa semua gagasan yang menarik kita tuangkan dalam satu opini, kecuali jurnal. Tapi kalau opini ini gagasannya cukup 1 saja sudah bisa jadi satu tulisan. Justru opini itu dengan menulis jurnal bedanya, kalau jurnal kan mengelaborasi kedalaman, argumentasi yang mendalam, detail. Tapi kalau opini enggak, gagasan 10 ya tulislah 10 artikel, jangan jadi satu tulisan. Kalau dari sisi teknis Pak Bagong, kalau orang kan selalu bilang ya kalau nulis di koran itu kan tulisan populer. Nah, sementara kalau di jurnal dia lebih saintifik. Nah, kira-kira dari sisi bahasa itu sebenarnya ada nggak sih perbedaan yang khusus antara nulis jurnal dan nulis di media massa gitu? Sebetulnya tidak ada ya. Cuma jurnal itu mensahkan kita menulis dengan dukungan referensi sebanyak mungkin. Ini itu kan dukungan referensi paling cuma 1 atau 2 maksimal lah ya untuk mengutip seorang ahli itu. Sekarang ini kayak Tempo ya, redaktornya Tempo itu juga kadang kalau saya menulis di Tempo, mereka bilang, Pak, ini kok argumentasinya common sense ya, ada enggak dukungan penelitian? Seperti itu. Jadi media pun sekarang menuntut kita untuk berargumentasi secara didukung oleh studi-studi yang terbaru atau rujukan-rujukan buku yang baru ya. Tapi memang tidak bisa banyak. Kalau jurnal kan bisa 50 lebih ya rujukannya. Kalau opini ya paling 1-2 sudah cukup. Nah itu jadi selama ini orang menganggap kalau tulis di koran itu karena dia karya ilmiah populer, bahasanya harus lebih ringan misalnya gitu. Itu benar nggak Pak Bagong? Yang dimaksud lebih ringan tuh gimana ya ininya? Ya betul ya, maksudnya bahasanya tidak resmi. Kalau jurnal itu kan bahasanya resmi supaya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu bisa di Google Trans itu langsung bisa bagus ya. Kalau kita spok ya resmi gitu. Di opini memang terbuka ruang untuk menulis itu isi-nya itu seperti prosa lah ya, bahkan ada juga bagian-bagian yang puitis itu boleh ya, supaya lebih menarik dibaca. Jadi misal ini
Misalnya saya menulis kasus incest misalnya. Ya. Kalau yang ini kan 2 bulan terakhir ada 3 kasus incest yang terjadi di berbagai daerah. Pertama terjadi di gini-gini, misalnya gitu. Itu kan kaku. Tapi saya opini saya buat bahasa yang hati siapa yang tak tertohok. Bayangkan seorang ayah yang harusnya, misalnya gitu. Jadi hati siapa yang tak tertohok. Nah, itu kalau dalam menulis opini kan terbuka ruang untuk itu. Gitu. Terutama di paragraf pertama yang disebut lead itu sangat mempengaruhi. Lead itu karena redaktur kalau membaca paragraf pertama kaku jelek, dia tidak akan melanjutkan. Nah, jadi penting. Saya ketemu lead pertama, pada dasarnya pembangunan adalah tidak ada opini yang leadnya seperti itu kan tidak ada. Terlalu formal ya Pak ya? Terlalu formal. Terlalu kaku gitu ya. Sentuhan-sentuhan emosional itu harus sudah dikemas di awal paragraf pertama. Justru paragraf pertama itu menentukan ya. Kalau saran saya begini, kalau ada pemula mau belajar menulis, jangan langsung menulis. Dulu itu gunakan waktu untuk membaca opini orang-orang yang sudah terkenal. Dilatih, Mas Clayton, Cindunata, tadi dibaca dulu aja. Ininya ya, dipelajari lead-nya seperti apa, kalimatnya seperti apa gitu ya. Saya selalu bilang pada mahasiswa, orang nonton film Rambo 2 jam aja pulang rasanya pengen gelut terus kok. Masa 1 minggu pikiran kita tidak ikut terpengaruh kan tidak mungkin. Pasti terpengaruh. Cara bertutur ikut sistematis ya. Cara bertutur juga ikut seperti opini yang runtut gitu. Itu bisa dilatih. Ya, jadi ini buat para penulis pemula ya, buat dosen-dosen muda juga yang tertarik untuk menjadi kolumnis, harus pertama itu banyak-banyak membaca tulisan-tulisan populer karya orang-orang yang sudah terkenal gitu ya Pak Bagong ya. Sehingga kita mengerti polanya ya, pattern-nya kita pahami bagaimana dia memberikan judul, kemudian kalimat pembuka, sampai di akhir bagaimana menutupnya. Nah itu kalau sering membaca, harapannya bisa menjiwai dan kita bisa ya paling tidak meniru stylenya gitu ya Pak Bagong kali ya. Nah itu yang saya kira juga butuh ketekunan tersendiri nih bagi dosen-dosen, bagi nah, di era sekarang ini kan boleh dibilang kita masuk ke dalam keberlimpahan informasi dan orang kadang-kadang tidak terlalu tekun lagi membaca karena cukup membaca judul-judulnya saja, kemudian seperti apa isinya jadi nggak ini lagi gitu. Saya suka menghadapi juga mahasiswa kadang juga lumayan besar juga effort kita untuk mendorong supaya mau membaca gitu Pak Bagong. Ya, saya nggak tahu kalau di Unair mungkin beda kondisinya. Saya kira sama ya, kecenderungan mahasiswa sekarang ini makin pragmatis ya, copy paste dan yang seperti itu. Nah memang effort kita menjadi bertambah ya. Saya selalu meminta mahasiswa itu kalau mau lulus biasa-biasa saja ya silakan. Tapi kalau mau lulusan plus tentu ada sesuatu yang harus diperbuat. Kalau untuk FISIP ya membaca. Ya. Kita ini kan beda dengan profesi lain yang lebih konkret ya. Kalau kemampuannya kan pada menulis dan bagaimana mengorganisasi pikiran, lalu kita sampaikan secara lisan. Jadi kekuatan kita ya menulis dan bicara. Ya. Tapi mahasiswa lulusan 2 hal itu sama-sama tidak punya ya, Anda lulusan FISIP yang tidak ada gunanya. Karena kan tidak ada sesuatu yang menjadi keunggulan bidang keilmuan kita. Ya, beda dengan engineering kan. Kalau engineering kita bisa bikin produk, bisa bikin sesuatu, sudahlah. Tanpa bicara pun nggak ada masalah. Betul. Kalau ilmu-ilmu sosial. Saya biasanya mendorong kalau di FISIP UNER ya, di mata kuliah yang saya asuh itu, kalau dalam 1 semester itu ada mahasiswa yang bisa menulis untuk topik yang sesuai dengan perkuliahan, saya beri A. Meskipun tidak ikut. Nggak perlu ikut ujian ya, nggak perlu ikut ujian, dapat A ya?
dapat A. Ya, ya. Itu pun tidak seluruh semester saya selalu dapat ya. Kadang 1-2 tahun ada satu mahasiswa yang berhasil nulis di Detik, ada yang berhasil nulis di mana Media Indonesia. Jadi saya ya, oh ini saya apresiasi. Karena saya yakin itu bukan tulisan dia yang pertama. Kemungkinan besar dia sudah menulis 10 kali baru dimuat mungkin. Atau mungkin 20 kali baru dimuat. Jadi dia sudah punya proses berlatih ya, tanpa kita ini juga mereka akhirnya berlatih sendiri gitu ya, sampai berulang kali ya, sampai dimuat gitu ya. Dan itu saya kira bagus juga tuh buat dosen-dosen, artinya kita merecognize proses belajar dia, proses berlatih dia gitu ya, sampai dia bisa dapat output publish tulisannya di media gitu ya. Ada upaya khusus nggak dari Pak Bagong untuk meningkatkan budaya menulis di FISIP ya, baik di kalangan dosen-dosen ya, terutama ya kalangan dosen-dosen maupun di kalangan mahasiswa?